pemberantasan korupsi. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan dirinya tidak gentar dan siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo juga memperingatkan orang-orang yang berada di lembaga pemerintah agar menghentikan korupsi. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Merinding loh saya. Wih, kekayaan Indonesia besar tapi malingnya banyak. Tuh dia udah maling, hantunya juga banyak. Hantu korupsi, makanya kalau ditangkap lepas terus karena kan hantu, ya kan? Lolos ya. Lolos terus. Iya, susah nangkapnya. Itu. Makanya merinding kenapa nih? Merinding hantu atau merinding takut? Ya, kita akan bahas bagaimana pernyataan Presiden Prabowo yang tak gentar melawan koruptor dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Selamat pagi, Bang Saud. Pagi. Baik. Kemudian ada juga Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi, Bang Malar. Mas Ini katanya kalau udah ngomongin anti korupsi sampai sore dialognya siap ya kan? Kita jabani sampai sore. Oke, siap. Ya. Dan kita juga sudah tersambung dengan Kang Ujang Komarudin, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan yang saat ini bertugas di Purbalingga sehingga hanya bisa melalui Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi, Mbak Mala. Waalaikumsalam, Bang Philip, Bang Mala, Bang Saur, Bang Saud. Baik. Merdeka. Jangan coba. Lawan korupsi ya. Ya, Kang Ujang. Terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para buruh, sebenarnya konteks dan maknanya apa sehingga pernyataan ini kemudian diungkapkan? Ya, baik, kita akan hubungi jelas, lagi. Sangat konsisten. Ya, halo. Silakan, sangat Kang jelas. Ujang. Jelas Ya. tidak? Ya, sudah Kang Ujang, silakan. Ya, Pak Prabowo sangat konsisten ya dari mulai kampanye, lalu juga program-programnya, termasuk pidato-pidatonya itu selaras dan sejalan dengan keinginan Indonesia untuk bersih dari korupsi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo kemarin di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 adalah membangun optimisme, membangun konsistensi, membangun keyakinan
bahwa Pak Prabowo serius untuk menyelesaikan soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kita sama-sama tahu bahwa masalahnya besar, masalahnya banyak, dan kita juga tahu bahwa Indonesia memang darurat korupsi. Oleh karena itu perlu tindakan yang tegas, yang terukur, yang komprehensif, yang kuat dari seorang pemimpin, yaitu Bapak Prabowo. Dan Bapak Presiden sudah mengatakan siap mati untuk memberantas korupsi. Dan ini sesuatu yang melegakan bagi kita semua, bahwa tidak ada bangsa yang maju di dunia ini yang korupsinya banyak. Tidak ada bangsa besar yang hebat di dunia ini yang negaranya korup. Oleh karena itu, titik awal dari pernyataan Bapak Presiden ingin meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa beliau konsisten, bahwa beliau serius, bahwa beliau siap mati untuk memberantas korupsi. Baik, Kang Ujang, kalau kita lihat seberapa serius bahwa RUU perampasan aset ini di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto akan betul-betul diterapkan, dibuat begitu ya? Pak Presiden sudah langsung merespon keinginan publik, keinginan seluruh rakyat Indonesia yang secara real, secara nyata ingin korupsi itu diberantas. Maka salah satu jalannya, salah satu pintunya adalah undang-undang perampasan aset tersebut. Yang kita tahu, sama-sama tahu, di masa-masa yang lalu sulit untuk bisa dieksekusi. Dulu di zaman Gus Dur itu ada wacana untuk rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Dan itu juga akan menyasar kepada koruptor. Dan akhirnya tidak jadi, tidak bisa dieksekusi. Dan kami yakin dengan kepemimpinan yang tegas dari Bapak Presiden, bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu insya Allah bisa dieksekusi ke depan. Dan itu memang sudah menjadi komitmen Bapak Presiden. Baik, terima kasih Kang Ujang. Saya mau ke Bang Saud. Bang Saud, sebagai pimpinan KPK terdahulu, bagaimana Anda melihat urgensi RUU perampasan aset ini segera disahkan, apalagi sudah ada dorongan dari Presiden Prabowo? Ya, yang menarik kan sebenarnya ketika piagam PBB anti korupsi itu kita tanda tangani, kita tuh segera tahun 2003, lu bayangin Mbak, tahun 2003 tuh itu 20 hampir 22 tahun kan? Betul. Itu 2003 itu konsepnya udah ada gitu. Karena begitu piagam PBB mengatakan bahwa harus ada yang disebutnya non conviction based asset forfeiture itu, bahwa menyita aset tanpa harus diadili lebih dulu, itu mainstreamnya udah ada. Di Amerika ada orang speeding di jalan tol, itu kan nggak diperkenankan, dilarang. Di dalamnya itu ada uang, nggak jelas dari mana uangnya, itu diambil uangnya tanpa diadili dulu di jalan speeding di jalan tol. Ini kita bisa speeding di jalan tol, apalagi bicara korupsi yang merusak. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari Pak Prabowo menyatakan di depan buruh? Korupsi itu menderitakan buruh. Ya. Dia bayangkan pertama kali lihat ribuan orang, ini rakyat gue ini sebenarnya menderita karena korupsi. Keluarlah ide itu gitu. Apa yang terjadi di Republik ini kan semuanya korupsi penyebabnya. Lu cari aja di mana aja. Mulai dari hutan sampai di kota, ya enggak? Itu semuanya perilaku korup. Kemudian bagaimana kita menyita sesimpel kita menyita orang speeding di jalan tol, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan uangnya, dia ambil sama negara. Kalau memang itu simpel, apa yang kemudian merintangi bahwa konsepnya udah ada dari 22 tahun yang lalu? Apa yang kemudian menjadi masalah bahwa RUU ini tidak bisa dijalankan ataupun diterapkan? Itulah yang disebutnya political will. Prabowo yang sejak janji hari pertama dia diumumkan di KPU, ya, saya akan hapus korupsi, itu masih konsisten dia sampaikan sampai hari ini. Dan itu kita harus apresiasi. Beberapa orang mengatakan bagaimana tindak lanjutnya. Memang harus ada diperbaikinya. Perangkat hukumnya, undang-undang tidak pidana korupsinya. Bahkan saya mengatakan kalau dengan segala hormat Pak Prabowo kembalikan undang-undang KPK, termasuk bila perlu bikin perpu, kembalikan KPK independen. Karena nanti begini, kalau di konsep di undang-undangnya itu ada yang disebutnya paling minim, nominalnya itu 100 juta. Orang bilang, kok yang dicita 100 juta, yang triliun gimana? Enggak, minimal dari 100 juta bisa diambil, sampai triliunan tentunya. Nanti kan itu akan bicara instansi-instansi lain. Siapa yang menyita, kita akan bicara stolen asset recovery-nya, artinya Kementerian Keuangan dan seterusnya. Ini kan banyak yang harus menyiapkan diri. Ya saya katakan tadi kembali lagi, kalau Presiden bicara seperti itu, semua orang itu harus bisa menjabarkan sesuai dengan fungsinya. DPR lu jalanin fungsi lu.
Menteri Keuangan siapin kalau kamu nyeta, hakim-hakim, penyidik-penyidik KPK, kita akan masuk kepada satu undang-undang baru yang disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture, tanpa diadili ambil. Oke. Sesimpel itu. Nah, itu kita kan harus siap semuanya. Saya nggak tahu nih yang bisa menjabarkan pidato kemarin jangan-jangan cuma sahur aja. Oke, Bang Saur. Langsung kalau Bang dari- Saur ditunjuk tuh, langsung Iya. coba tanggapannya. Mbak Kumala dan juga Mas Philip, bukan saja Kumala tadi katanya sampai merinding, Iya. tapi ternyata keluarga saya ketika menonton atau mendengar pidato presiden itu, sampai saya 4 kali putar-putar. Terus terang saya bilang, saya hormat kepada presiden ini. Oke. Menurut saya dia objektif. Dia bilang sama masyarakat bahwa karena faktor koruptor inilah kemudian kita tidak bisa maju. Betul. Tapi dia sangat tegas. Dia bilang, hei kepada para pejabat-pejabat, dia bilang. Juga banyak maling. Ya. Mulai sekarang, hentikan. 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 3 kali Pak Saud. Artinya dia bilang, saya lahir di Betawi, saya tahu siapa yang main katanya. Ya. Saya tahu siapa yang main. Kelihatannya presiden memberi pesan sangat serius. Coba bayangkan di terakhirnya, ya saya nggak tahu mungkin ada hubungan emosional dengan para buruh Pak Saud. Memang 4 kali saya bertarung katanya, baru saya menang atau 5 kali saya bertarung. Artinya adalah apa? Jelas di sana ada DPR yang hadir, ada ketua DPR. Dia bilang, saya terakhir minta supaya RUU perampasan aset segera diundangkan. Disahkan. Maksud saya, presiden sudah melakukan genderang perang dan pesan. Ya. Pesan bukan saja dia presiden, kepala pemerintahan, tapi dia juga kepala negara. Betul. Artinya, hei anggota DPR. Nah, kita mau ini, sebagai rakyat kita ini Pak Saud. Hei anggota DPR. Kepala negara kita, presiden kita minta supaya RUU perampasan aset kemudian segera diundangkan. Artinya, Mas Philip dan Mbak Kumala, kalau kawan-kawan DPR ini, wakil kami ini tidak mau, berarti mereka yang melindungi. Ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Tanda kutip kan begitu. Ada tanda tanya. Harusnya tidak ada yang merintangi Mestinya lagi mereka ya. yang menyambut, rakyat nih senang ini. Mereka mestinya menyambut. Nah, oleh karena itu, kalau memang tidak bisa lagi, kita dorong dalam waktu dekat ini, jangan lagi lewat hitungan tahun. Segera presiden memberikan atau mengeluarkan perpu RUU perampasan aset. Baru kita tracing, Mas Philip, Mbak Kumala. Adakah partai-partai Kim ini yang kemudian dia membelot? Nah, kalau ada segera keluarkan mereka. Atau ada kira-kira orang-orang di DPR, anggota DPR kita ini Mbak Kumala, kita catat mereka. Oh, inilah sebenarnya yang orang-orang yang menghambat RUU perampasan aset diundangkan. Kemudian kita potret mereka. Inilah wajah yang betul-betul mengkhianati kepada keinginan daripada Berarti harus pemerintah kita. Tapi konkret ya. sesimpel Konkret. itu, apakah sesimpel itu Bang Saud bahwa dengan RUU perampasan aset tinggal tunjuk akan membuka semuanya kotak Pandora bahwa ini siapa yang merintangi, bisa dalam tanda kutip menurut Bang Saur juga, oh ini ada indikasi begitu. Tapi dijawab sesaat lagi ya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi selanjutnya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya mau kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau memang pengesahan RUU perampasan aset ini menjadi agenda prioritas legislasi tahun ini dan pemerintah akan mendorong itu, apakah pemerintah juga sudah menyiapkan respons ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang masih melakukan penolakan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentu semuanya harus diajak dialog ya, diajak berdiskusi. Karena ini penting bagi Indonesia, penting bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semuanya harus berjalan dengan smooth dan dipastikan bahwa apa yang menjadi janji dan komitmen Bapak Presiden itu bisa direalisasikan. Kami sering membahas rancangan undang-undang tersebut, tetapi memang ada usaha-usaha, ada upaya-upaya agar undang-undang tersebut dibelokkan dan tidak direalisasikan. Jadi ada keinginan itu. Kami bahkan diskusi di banyak tempat, ada yang ingin mengkerdilkan pasal-pasalnya. Jadi pasal-pasalnya itu ya ingin isinya itu ya, kamuflase gitu ya. Tidak ada perampasan aset dan lain sebagainya. Itu sudah mulai. Bahkan sudah ada upaya juga yang besar, yang masif untuk bahwa undang-undang perampasan aset tidak dieksekusi. Oleh karena itu ini menjadi komitmen Bapak Presiden, komitmen kita bersama, Bang Saud, Bang Saur, gitu, Mbak Mala, Bang Philip,
dan seluruh rakyat Indonesia kita kawal bersama. Kita harus bekerja bersama. Tidak mungkin pemerintah bekerja dengan sendirian. Butuh dukungan dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, dengan step pidato Bapak Presiden yang luar biasa tersebut, oleh karena itu kami yakin apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden untuk memberantas korupsi itu betul-betul direalisasikan. Salah satu pintu masuknya adalah dengan membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Baik. Kita ke Bang Saud. Bang Saud, kalau kata Kang Ujang, memang masih ada loh pihak-pihak yang mau mengkerdilkan isi dari pasal-pasal RUU ini. Nah, kalau dari Bang Saud sendiri melihatnya seperti apa? Adakah klausul-klausul yang memang harus hati-hati nih dikawal di RUU perampasan aset ini? Iya, jadi yang paling penting gini deh. Naskah akademiknya itu udah selesai dari sejak 2003, ya kan? Tertunda berapa tahun. Demikian juga pasal-pasalnya. Memang di tataran akademik orang ribut soal common law, civil law. Aduh, hari gini bicara civil law, common law gitu ya. Apa ya itu kan? yang Ya, membedakan prinsip hukum kita gitu loh. Oke. Ya, itu kan apa yang bertentangan dengan prinsip itu? itu sebenarnya konflik of interest, lebih kepada gitu. Makanya saya bilang, Pak Prabowo katakan, gua mau ya akhir Juni ini selesai. Jadi itu. Tinggal bikin time frame. Nanti kelihatan siapa yang ngaco. Oke. Gua mau akhir Juni atau akhir bulan ini bila perlu. Konsepnya udah selesai. Nggak usah 2003. berkutat lagi dengan konsep Nggak, ya, nggak, tapi nggak. Kita nggak pengesahannya. bicara konsep lagi, udah ada semua naskah akademik udah beres, pasal-pasalnya apa. Kalau mau filosofi berdebat silakan kita panggil lagi sebentar. Karena naskah akademik udah selesai itu berarti di tataran perguruan tinggi udah selesai. Tinggal political will-nya. Sekarang political will-nya jelas. Presiden message-nya secepatnya. Nih rakyat gua menderita karena korupsi semua nih. Jelas dong. Iya kan? Coba aja PHK itu kan karena kaitan daya saing. Daya saing itu karena suap. Iya nggak? Indeks persepsi korupsi kita 37. 37 itu kan itu daya saing. Terus perizinan. Semua itu kan susah gitu ya kan. Terus kemudian pajak. Ya kan, rakyatnya ditekan, ya kan, juga demikian usahawannya. Jadi artinya pesannya udah jelas, ini semua karena korupsi, dan korupsi harus dikembalikan yang diambil itu, kemudian dikembalikan ke negara. Jadi sesederhana kita bikin time frame, nanti kelihatan siapa yang ngaco. Ya kan, saya mau akhir Juni ini ya. Ya, itu sudah dibuktikan kok waktu undang-undang yang terkait dengan BUMN. Dikasih waktu selesai dalam tempo depan. Apakah juga termasuk poin pembuktian terbalik dalam draft tersebut? Iya, nah, itu pasal-pasal yang sebenarnya itu sudah selesai yang gitu. Itu bisa dibenarkan juga dengan undang-undang pencucian uang dan seterusnya. Dan ini kan undang-undang lain yang harus menyempurnakan, ini harus menyesuaikan diri. Tapi sebenarnya nggak selalu sulit. Karena kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip yang sudah diterapkan di negara lain. Dan ini negara-negara yang ini udah banyak menerapkan ini. Cuman kita yang menandatangani piagam PBB anti korupsi sebagai negara pihak, ini nggak jalan-jalan. Itu ada kaitannya dengan indeks persepsi korupsi juga gitu loh. Bahwa kita cuman hanya berbicara tapi nggak mengimplementasi. Ya, Tapi itu yang Bang agak Saud, sulit. pada saat kepemimpinan Bang Saud dulu, seperti apa sih kurang Perlawanan. efektifnya aturan dalam hal perampasan aset kalau tidak diubah dengan RUU saat ini? Yang kesulitannya kan selalu dia harus ada putusan dulu. Oke. Harus dihitung dulu oleh BPK. Itu Undang-Undang 3199 itu isinya kayak begitu. Sehingga kemudian cara ngitungnya, kemudian dia nuntut lagi orang yang meninggal. Ini nggak ada urusan orang meninggal. Koruptor meninggal, ambil. Itu kadang-kadang kan karena meninggal nggak diadili tuh. Nggak bisa, nggak ada alasan lagi kayak begitu-begitu. Jadi kalau meninggal gimana? Udah ngambil, nggak bisa diadili. Nggak ada urusan kayak begitu sekarang. Kita yakin bahwa itu hasil korupsi. Dan keyakinan penyidik penuntut itu gampang kok ngelihat orang itu koruptor atau enggak. Jadi inilah makanya kenapa mainstreamnya secara internasional PBB mengisyaratkan dalam satu pasalnya di piagam PBB itu mengatakan, nih gunakan NCBAF ini. Ya, non-compensation based asset forfeiture. Jadi kamu ambil tanpa proses pengadilan. Ya kan? Itu sesuatu yang harus kita kirimkan pesan itu. Negara-negara lain sudah menjalankan itu gitu. Tapi memang nanti ini yang kita harapkan tidak ada yang disebut sebagai konflik of interest. Nah, ini tantangan lagi. Karena ini ketika ini kemudian kita tetapkan menjadi sebuah, ini negara luar akan melihat, Indonesia udah confidence. Benar-benar serius untuk kita udah harus korupsi. masuk kita harus masuk ke Indonesia nih. Di sana udah yakin kok. Kita nggak ada yang akan berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi gitu. Bang Saur. Ya. Sebenarnya gampang, tapi ruwet perlawanannya. Iya. Gimana tuh? Karena memang itu yang dibilang Pak Saud tadi, berarti korban daripada andekan RUU perampasan aset ini
undangkan, Ya. barangkali selama ini adalah yang tadi Pak Presiden bilang, di sekitar daripada yang pejabat, kemudian anggota DPR atau parlemen, Ya. sehingga kemudian itu jadi sulit. Seperti dibilang Pak Saud. Katakanlah RUU TNI kemarin itu Pak Saud, cuma 2 minggu selesai. Oke. Iya toh, dulu waktu revisi Undang-Undang KPK, itu hanya 10 hari selesai. Bayangkan itu Undang-Undang KPK. Apalagi ini bulan tahun 2003 sudah ada. Ya. Berarti kan kita benchmarkingnya kan sudah ada negara-negara yang tadi meratifikasi yang Pak Saud bilang. Ya. Artinya adalah pasti tidak jauh dengan apa yang telah diberlakukan di negara-negara yang telah menjadi anggota PBB yang anti korupsi itu, Mas Philip. Nah, oleh karena itu menurut saya problemnya adalah political will dari pemerintah sudah jelas. Karena saya kira ini kesekian puluh kali lah saya katakan Presiden. Di setiap ada momentum, dia bicara itu dengan greget. Coba bayangkan dibuka kaosnya dilempar. Minta maaf aja. Itu adalah sebagai minta maaf ini Philip. Presiden itu sudah menghilangkan tahtanya sebagai presiden. Nah, maksud saya adalah yang dia paling nggak lagi berulang-ulang memikirkan kan dia Presiden presiden. Prabowo gitu kan. Iya, dia nggak lagi udah take care minta maaf padahal presiden kan sudah gemuk begitu. Ya. Dia perkeluarkan karena gregetnya dia tidak lagi memikirkan wibawanya presiden kecuali korupsi ini bisa bersih. Oke. Negara ini saya pengen jadi bapaknya kaum buruh. Saya mau bapaknya kaum petani. Ya. Saya mau bapaknya kaum nelayan adalah representasi yang tidak menikmati adalah keuntungan negara sesuai perintah daripada konstitusi. Oke. Pak Presiden ngutip Pak Saud. Dia bilang, saya sudah belajar, konstitusi mengatakan semua kekayaan alam kemudian yang ada di dalamnya dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dikuasai negara, dikelola oleh negara. Dan kalau sampai ada orang kemudian meraih sebanyak mungkin, saya sudah ketemu dengan pimpinan Mahkamah Agung. Saya sudah tahu. Artinya presiden tidak lagi ini main-main, sangat serius bagaimana supaya aset-aset kekayaan kita ini tidak hanya di tangan-tangan para koruptor, tapi bisa diambil untuk kesejahteraan buruh. Karena dia buat juga satu dewan bagaimana mensejahterakan buruh, bahkan yang menggetik kita, dia berjanji mungkin outsourcing akan ditata ulang. Coba bayangkan di mana sebelumnya political will sebelumnya adalah tidak berpihak kepada orang-orang kecil, tetapi dia betul-betul berpihak. Lihat kemarin itu, begitu ada utang-utang UKM, dia hapus, ya kan? Kemudian tukang ojek, presiden secara serius itu terlepas memang katakanlah kemampuan untuk memberikan THR kepada para tukang ojek. Saya lihat presiden kita bagaimana keberpihakan kepada orang kecil. Dan dugaan saya itulah tugas utama daripada seorang pemimpin negara. Karena dia tidak punya hak akses to justice. Oke, Bang Saud, mungkin terakhir ya, bahwa Kang Ujang juga tadi sudah menjelaskan, ini yang bisa mendukung dari Presiden Prabowo Subianto adalah masyarakat. Selaku pegiat anti korupsi, bagaimana akan mengawal impian dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan RUU perampasan aset? Singkat saja Bang Saud. Iya, jadi kita kan sangat sederhana ini Kang Ujang. Karena kan kita tahu berapa fraksi di DPR, 9 fraksi. Nah, kalau yang saya tahu 8 fraksi yang secara terbuka, tapi akhirnya seluruh fraksi juga mendukung presiden. Kan kita tahu 560 berapa, 570 berapa. Setiap fraksi ini kita tahu. Rakyat kan tahu, misalnya kita ini ngenongkongi, fraksi mana yang pokoknya tidak ini? dukung, enggak, dukung, Komisi enggak, 3. kan tinggal begitu. Komisi 3 teman saya itu Habibur Rahman Bib. Gua tahu ini dia adalah pejuang. Iya kan, tinggal bagaimana praksi-praksi kemudian diorkestra. Kalau ada praksinya kemudian setuju, keluarkan dia dari pemerintah dan kemudian rakyat akan mendukung dia. Jangan-jangan itu yang kita bilang, paling kita melapor nanti ke lembaganya Pak Saud sebagai hak rakyat kan? Kenapa ini tidak? Iya kan? Coba diteliti. Kita laporkan mereka ke Dewan Kehormatan DPR. Tidak berlaku ya kita gugatan, banyak sekali gugatan-gugatan. Bisa lucid gugatan masyarakat, bisa juga gugatan-gugatan dari masyarakat. Karena apa? Kita ingatkan kawan-kawan DPR itu, mereka dapat fasilitas sebaik itu, seperti Pak Prabowo bilang, mereka digaji oleh rakyat, digaji keringatnya kumala,
dan juga Philip dan juga Pak Saud. Jadi kalau keringetan jadi mau buka jas juga kan bawaannya. Terima kasih Bang Saud atas waktunya Bang Saud untuk pagi hari ini. Sama-sama. Kayaknya karena nggak bisa sampai sore kan ada durasi. Kita lanjutkan di luar forum. Kita kawal Baik, terus kita sampai kawal. Kang disahkan. Ujang juga terima kasih atas waktunya. Wah, Kang Ujang kalau nyampe ke sini juga udah seru nih ya di studio pada pagi hari Sama-sama, ini. Bang Philip. Baik, terima kasih para narasumber. kembali. Dan pemirsa, kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, tentu dengan kabar-kabar yang patut dan layak Anda simak saat Betul. lagi. Seru nih. Ya, langsung Jangan, buka ya kan.